Memulai, sebelumnya selamat pagi dokter dan teman-teman. Sebelum kita memulai presentasi kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, di sini judul presentasi kita yaitu Job Stress Among Male Gojek Drivers in Denpasar. Bisa di next. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nipita Syahirani dengan 3 terakhir 016. Berikut merupakan anggota dari SGD A2. Bisa di next. Untuk pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, ada yang pertama gambaran umum Gojek, ada definisi stres kerja, kategori stres kerja, faktor yang mempengaruhi stres kerja, tahapan stres, diagnosis stres kerja, dampak stres kerja, lalu penata laksanaan non-farmakologi dan farmakologi, dan juga ada kesimpulan dan juga saran. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagi teman-teman, dipersilahkan. Baik, selamat pagi Prof dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Niwenja Matrisnya Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 214, izin melakukan presentasi di mana teknologi tidak dapat dipisahkan dari komunikasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Saat ini yang paling banyak dibicarakan terkait dengan fenomena perkembangan teknologi yang berkaitan dengan transportasi modern yang melalui penggunaan aplikasi digital, salah satunya itu Gojek, di mana pemesanannya itu melalui aplikasi sesuai dengan kebutuhan, maka Gojek akan melayani pelangganan di mana saja. Selain mengantarkan barang ke penumpang, Gojek juga menyediakan layanan seperti GoSend untuk pengiriman barang, GoFood untuk pemesanan makanan, dan GoMart untuk pemesanan di toko-toko seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Lalu keadaan tersebut makin diperparah karena adanya persaingan di antara driver Gojek itu sendiri dan adanya pesaing dari perusahaan Gojek yang sama. Dengan demikian, stres dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana akan memaksa seseorang untuk melakukan penyimpangan dan fungsi normal dikarenakan perubahan yang mengganggu atau meningkatkan kondisi fisiologi dan psikologi sehingga memaksa seorang untuk bekerja dari stabilitas fungsi kerja tubuh. Mungkin sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya selamat pagi Prof dan teman-teman. Perkenalkan saya Suwati dengan 3 digit dan terkait 46. Selanjutnya terkait dengan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam pembuatan student project ini, yaitu yang pertama terkait dengan bagaimana gambaran secara umum mengenai Gojek itu sendiri, lalu apa definisi dari stres kerja, apa saja kategori dari stres kerja, apa faktor penyebabnya, bagaimana tahapan dari stres kerja itu sendiri, lalu bagaimana mendiagnosis dari stres kerja, apa saja dampak hingga bagaimana penata laksanaan non-farmakologi dan farmakologi pada stres kerja itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya terkait dengan tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan student project ini yaitu untuk mengetahui terkait dengan gambaran umum dari Gojek, lalu bagaimana apa definisi dari stres kerja, apa saja kategorinya, faktor penyebab, bagaimana tahapannya, lalu bagaimana mendiagnosis dampak hingga bagaimana penata laksanaannya. Baik, next. Baik, selanjutnya adapun manfaat penulisan dari student project ini yaitu bagi mahasiswa kedokteran, yaitu untuk menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami mengenai gambaran umum Gojek, definisi, kategori faktor penyebab, tahapan, diagnosis, dampak, dan penata laksanaan dari stres kerja itu sendiri. Lalu bagi civitas akademika yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan membaca dan juga bisa dijadikan referensi terkait dengan stres kerja. Lalu dan bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan edukasi masyarakat mengenai stres kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Olivia Theodora. Dengan 3 digit NIM terakhir 090, saya izin untuk menjelaskan tentang 2.1 gambaran umum Gojek. Pada tahun 2010, perusahaan Gojek didirikan di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Awalnya Gojek merupakan sebuah platform on-demand untuk layanan ojek. Pada tahun 2015, perusahaan Gojek meluncurkan aplikasi Gojek dan perkembangan perusahaan tersebut semakin maju hingga ekspansi ke Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hingga saat ini, aplikasi Gojek memiliki layanan transportasi dan logistik, pembayaran, pesanan makan dan belanja, bisnis, dan juga hiburan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Nyawana Bagus Kristiana dengan 3 digit NIM terakhir 015. Saya akan menjelaskan definisi stres kerja. Stres kerja ini merupakan stres psikologis yang muncul dari tuntunan, tekanan, dan tantangan yang terkait dengan pekerjaan atau pekerjaan seseorang. Nah, stres kerja ini muncul akibat tuntutan pekerjaan yang melebihi kemampuan individu untuk mengatasi dengan efektif.
yang menyebabkan konsekuensi emosional, fisik, dan mental yang negatif. Nah, stres terkait pekerjaan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dapat memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan umum individu. Sekian presentasi dari saya. Mungkin lanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Prof dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Niputu Salvia Adira Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 148, izin menerangkan mengenai kategori dari stres kerja. Stres kerja memiliki beberapa kategori yang beragam. Stres kerja tidak selalu menimbulkan dampak negatif untuk para pekerja, tetapi stres kerja juga ada yang dapat memberikan motivasi, stimulus, dan semangat untuk bekerja. Akan tetapi, terdapat juga stres kerja yang menurunkan performa dan juga produktivitas dari pekerja. Terdapat 4 kategori stres kerja yang telah saya paparkan pada layar, yang mana yang pertama itu adalah eustress atau good stress, yaitu stres kerja yang sifatnya positif dan sehat. Eustress adalah stres kerja yang sifatnya konstruktif atau membangun dalam menimbulkan stimulus, motivasi, semangat, gairah dalam meningkatkan produktivitas bagi pekerja. Kategori yang kedua adalah distress, yang mana distress ini merupakan kategori yang berbanding terbalik dengan eustress. Jenis stres ini dapat membahayakan bagi para pekerja karena dianggap stres yang destruktif atau merusak, tidak membangun, negatif, dan juga tidak sehat. Distress mengarahkan pekerja kepada risiko work-related disease seperti keluhan muskuloskeletal, kardiovaskular, dan penglihatan. Dan ditinjau dari aspek psikososial, distress juga meningkatkan absenteisme atau ketidakhadiran pada pekerja dan penurunan produktivitas serta performa pekerja. Kategori yang ketiga adalah hyperstress, yang mana merupakan kondisi ketika pekerja didorong untuk mengatasi beban atau tekanan dengan melampaui kapasitas diri pekerja itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hypostress, yang mana berkebalikan dengan hyperstress merupakan stres kerja yang muncul karena kurangnya gairah atau stimulus dalam bekerja. Dan kategori hypostress ini sering dihubungkan dengan kebosanan akibat pekerjaan yang monoton atau itu saja. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Primadita Atnyaswari dengan 3 digit NIM terakhir 186. Berikut ini saya membahas terkait faktor yang mempengaruhi stres kerja. Yang pertama yaitu faktor tugas, yang mana stres kerja ini dipengaruhi oleh jenis, keamanan, dan kelebihan beban dari tugas tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor fisik, yang mana ini berhubungan dengan beban kerja, bagaimana tekanan kerja, dan kecepatan kerjanya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu faktor peran, yang mana ini berhubungan dengan serangkaian tingkah laku driver dalam suatu organisasi. Yang terakhir yaitu faktor antarpersonal. Stres kerja ini dipengaruhi oleh perbedaan nilai antar karyawan serta otoritas kerja yang kurang memadai mengenai tanggung jawab. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi perkenalkan, nama saya Nyobana Marti Jangrana dengan 3 digit NIM terakhir 212. Di sini saya akan lanjutkan ke tahapan stres. Jadi di sini ada terdapat 5 kategori stres kerja. Yang pertama adalah tahap awal atau pre-stress. Itu merupakan perasaan yang tidak nyaman, cemas akan sesuatu yang akan datang. Yang kedua itu adalah tahap alarm atau awareness. Itu muncul mulai muncul stres karena secara nyata dan teridentifikasi. Dan yang ketiga itu adalah tahap resisten atau tahan lama, itu lebih konstan untuk stres yang dan mulai muncul gejala psikologis seperti kecemasan, kelelahan, atau depresi ringan. Dan yang keempat itu adalah tahap kehabisan tenaga, yaitu apabila stres terus berlanjut tanpa diberikan penanganan, dan seseorang yang mengalami stres dapat kehabisan tenaga dan kemudian kelelahan. Dan yang kelima atau yang terakhir itulah tahap burnout atau tahap kepunahan. Dan ini adalah tingkat stres yang paling tinggi dan dapat berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin untuk melanjutkan sebelum mengenalkan nama saya Nyoman Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 208. Ini saya membahas mengenai diagnosis stres kerja. Apapun cara untuk mendiagnosis stres kerja yaitu dengan menggunakan kuesioner diagnosis stres atau SDS. Dimana kuesioner ini berisi 30 butir pertanyaan yang dengan 6 kategori, yaitu yang pertama ketidakjelasan tugas, kedua konflik peran, 3 beban kuantitatif, 4 beban kualitatif, 5 pengembangan karir, dan yang ke-6 tanggung jawab terhadap orang lain. Lalu adapun indikator diagnosis stres pada survei diagnosis stres atau SDS adalah sebagai berikut yang dinilai per kategori, di mana stres ringan itu merupakan poin kurang dari 10, stres sedang 10-24 poin, stres berat lebih dari 24 poin. Sekian dari saya bisa dilakukan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan lagi, saya Niputita Syairani dengan titik terakhir 016. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari 2.7 itu dampak stres. Jadi stres itu merupakan suatu kondisi yang dapat mengganggu individu baik secara mental dan juga fisik. Dampak dari stres kerja salah satunya adalah meningkatkan tekanan darah, yang dimana peningkatan tekanan darah ini dapat diakibatkan oleh dampak fisik dari stres kerja. Tekanan darah yang meningkat dapat menjadi penyebab gangguan jantung dan juga gangguan pembuluh darah. Selain itu, stres kerja juga dapat menyebabkan penurunan fisik, mental, dan juga produktivitas yang dapat menurunkan kinerja dari driver Gojek. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dalam mengelola stres dapat dilakukan dengan terapi farmakologi yang meliputi penggunaan fluoxetine, sentralin, dan alprazolam. Sedangkan cara non-farmakologinya dengan sifatnya yang terbuka tentang perasaan dan pikiran tentang diri sendiri dan orang lain. Olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan yang sehat, serta melakukan teknik relaksasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Warna Farga Putra dengan titik terakhir 192. Jadi di sini saya izin menjelaskan terkait kesimpulan dan juga saran dari presentasi kelompok kami. Jadi kesimpulan dapat kita ambil itu adalah stres kerja itu adalah sebuah jenis stres psikologis yang muncul dari tuntutan, ketekanan, dan juga tantangan yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Jadi stres kerja itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, gangguan fisik, dan juga mental yang dapat menurunkan kinerja dari khususnya driver Gojek, dan juga terdapat kategori yang ada di stres kerja ini, yaitu ada eustress, distress, hyperstress, dan juga hypostress. Untuk stres kerja sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama pada faktor tugas, faktor fisik, dan juga faktor peran, dan juga faktor antarpersonal. Salah satu cara untuk mendiagnosis stres kerja itu adalah yang saat ini sering digunakan itu adalah menggunakan kuesioner survei diagnosis stres atau SDS, dan juga bagi driver Gojek itu terapi non farmakologi selalu menjadi pilihan untuk pengobatan stres dibandingkan dengan terapi farmakologi yang di mana notabene-nya lebih bagi driver Gojek itu relatif lebih mahal. Next step. Baik, untuk sarannya sendiri di sini saran yang dapat menulis berikan kepada pembaca yakni tenaga kesehatan dan juga masyarakat khususnya driver Gojek itu penting untuk memahami dan juga mengetahui bagaimana stres kerja dapat muncul dan juga sehingga bisa mengetahui penyebab dari stres, kategori stres, dan juga pengobatan stres serta bisa mencegah gejala stres lanjutan yang bisa terjadi. Baik, next. Baik, mungkin ini adalah daftar pustaka yang kami cantumkan dalam studi project kami. Next. Baik, terima kasih Prof dan teman-teman. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mungkin sekian, Prof. Terima kasih.